Halo anak-anak yang terkasih, apa kabar kalian? Hari ini Bapak akan mengajar pelajaran biologi, yaitu tentang pencernaan manusia. Semoga kalian paham dan kalian mengerti. Check it out. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu yang pertama adalah ingesti, proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Kedua adalah digesti, pencernaan. Ketiga adalah absorpsi, penyerapan. Dan terakhir adalah defekasi atau disebut dengan pengeluaran. Nah, pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan itu akan dimulai. Di mana pencernaan merupakan proses memecahkan makanan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga itu dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul-molekul makanan tersebut dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui saluran anus. Nah, proses inilah yang disebut dengan proses defekasi. Nah, pencernaan makanan dalam tubuh kita ini, ya anak-anak, itu terbagi atas 2 macam. Apa saja? Yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Apa bedanya? Ini bedanya ya. Pencernaan mekanis itu terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas oleh saluran pencernaan. Nah, pencernaan mekanis salah satu contohnya adalah terjadi di dalam mulut ketika kita mengunyah makanan. Di mana pada saat mengunyah makanan, makanan akan dihancurkan oleh gigi kita. Sedangkan pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Biasanya itu menggunakan suatu zat yang disebut dengan enzim, seperti enzim amilase atau pitialin pada mulut. Agar kalian paham, lihat analogi bagaimana membedakan pencernaan mekanis dan kimiawi. Dimana ketika anak-anak makan, roti, kemudian roti itu dicerna akan berubah menjadi butiran kecil roti. Nah, sedangkan secara kimiawi, tadi secara mekanisnya, secara kimiawinya roti tersebut akan diubah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dengan enzim. Sistem pencernaan manusia itu sendiri anak-anak itu terdiri dari organ pencernaan utama, organ pencernaan tambahan atau aksesoris, dan terakhir adalah enzim pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir kemana? Sini, ke anus, tepat sekali. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori atau organ tambahan yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ aksesoris yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Di dalam mulut itu terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau kelenjar saliva. Untuk lebih jelasnya akan Bapak jelaskan ini. Ini adalah gambar dari rongga mulut. Di mana di dalam rongga mulut itu ada gigi. Di mana gigi ini itu berfungsi menghancurkan makanan hingga halus. Gigi manusia ada 3 jenis, yaitu gigi seri untuk memotong makanan, taring untuk menyobek makanan, dan geraham untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi pada anak-anak ada 20, sedangkan dewasa ada 32. Lidah itu berfungsi mengecap makanan dan membantu menelan makanan, di mana lidah itu menghasilkan kelenjar ludah yang berfungsi menghasilkan kurang lebih 1,6 liter air ludah
perharinya dan menghasilkan enzim amilase atau pitialin. Di mana di dalam mulut terdapat air liur yang mengandung mukosa atau lendir, di mana senyawa ini berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal juga dengan enzim pitialin seperti Bapak sebutkan sebelumnya. Fungsinya enzim amilase ini adalah memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Jadi, di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Setelah melalui rongga mulut, makanan berbentuk bolus dan masuk ke dalam teka atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau disebut dengan esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Kalian lihat pada gambar, itu otot esofagus itu berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas, mendorong bolus menuju ke lambung. Ada relaksasi, ada kontraksi. Bisa kalian lihat ya, di mana gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung, di mana di dalam lambung itu terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Berarti ada dua ya, secara mekanis dan secara kimiawi. Nah, secara mekanis otot lambung itu berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Itu gambarnya. Sedangkan secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung sendiri itu mengandung asam klorida atau HCl, ada enzim pepsin dan ada enzim renin. Di mana HCl itu berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam. pH itu 1 sampai 3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, enzim pepsin sendiri akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton, yaitu campuran polipeptida dan asam amino. Sedangkan enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Nah, setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan chymus atau bubur usus. Chymus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Nah, pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Cukup panjang ya, padahal itu ada di tubuh kita. Nah, usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter. Usus tengah atau yeyunum itu dengan panjang sekitar 7 meter. Wah, panjangnya di dalam tubuh. Dan usus penyerapan atau disebut dengan ileum itu dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimia saja. Nah, pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Nah, getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Nah, berarti ada 3 ya getah pankreas. Ingat ini, ada lipase, amilase, dan tripsin. Kita iklan ya. Iklan bro. Sampai. Pel. Lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lipase berubah asam lemak dan gliserol. Ingat itu. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa, sama seperti dalam mulut tadi. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Nah, getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air.
Pencernaan makanan akan dilanjutkan di yeyunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum, usus penyerapan. Nah, glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino dan mineral setelah diserap oleh villi usus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Struktur usus manusia memiliki lipatan-lipatan, baik bagian luar maupun bagian dalamnya. Di mana semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus, semakin banyak villi yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga semakin efektif. Tadi ini adalah gambar struktur bagian dalam usus halus. Dari animasi Bapak berikan sebuah gambar. Usus besar atau kolon itu memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Terdiri atas kolon ascendens atau naik, bisa kalian lihat di gambar. Kolon transversum atau mendatar, kolon descendens atau menurun, dan terakhir berakhir pada anus. Lihat pada gambar ya, perhatikan pada gambar. Di antara usus halus dan usus besar, nanti itu terdapat usus buntu yang disebut dengan sektum. Pada ujung sektum terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Nah, zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1 sampai 4 hari. Nah, zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna. Misalnya apa? Selulosa. Usus besar itu berfungsi mengatur kadar air, yaitu pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar itu terdapat banyak sekali bakteri E. coli yang membantu membusukkan sisa makanan tersebut. Nah, bakteri E. coli mampu membuat vitamin K dan B12. Nah, sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau yang disebut dengan tinja atau feses itu dikeluarkan melalui anus ya anak-anak. Oke anak-anak, terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham, dan semoga kalian mengerti. Sampai jumpa di pembelajaran biologi selanjutnya. Dan salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat, Tara Kanita, yes!